Selamat siang, selamat datang di podcast kesehatan. Pertama-tama kita mau perkenalkan diri dulu ya. Saya Friska dan teman saya Angelina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menemani teman-teman semua nih dalam diskusi tentang kesehatan mental. Bersama narasumber kita sudah ada Ibu Marika. Halo Ibu Marika. Halo. Nah Ibu, sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, nama Ibu Marika Resita. Di sini Ibu sebagai guru BK di SMKN 48 Jakarta. Wah, berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Ibu Marika. Jadi, tema yang diangkat pada sesi ini adalah kesehatan mental di kalangan remaja. Beberapa orang berpikir kesehatan secara fisik jauh lebih utama daripada kesehatan mental. Padahal dua-duanya sama pentingnya. Nah, kepada Ibu Marika, izin bertanya ya Bu, apa definisi kesehatan mental menurut Ibu? Oke, kesehatan mental atau biasa disebut dengan mental healthy. Kalau menurut Ibu pribadi, kesehatan mental itu adalah kondisi seseorang yang sehat, jasmani maupun rohani, kayak gitu. Dimana seorang itu merasa dirinya tenang, nyaman, bahagia, jadi merasa tidak ada beban pikiran apapun. Itu kondisi kesehatan mental. Baik. Menurut Ibu nih Bu, bagaimana sih Bu kondisi kesehatan mental di kalangan remaja sekarang ini? Kondisi kesehatan mental di kalangan remaja saat ini, kalian kan ini termasuk usia yang antara 16 sampai 20 tahun ya, SMA kayak gitu. Ini kalian termasuk usia yang periode yang kritis kayak gitu, usia yang rentan, dimana kalian ini mudah sekali terkena gangguan mental kayak gitu. Mungkin dengan dibanyakan beban tugas kayak gitu kan, atau mungkin ada tekanan dari lingkungan keluarga ataupun di masyarakat atau lingkungan sekolah, mungkin antar teman, lingkungan sosial. Nah, itu biasanya sering sekali kalian alami, atau mungkin dari perubahan fisik kalian dari remaja ke dewasa. Nah, itu biasanya banyak guncangan-guncangan yang kalian alami nih di masa periode ini kayak gitu. Mungkin harus sering-sering melatih gitu. Jadi kamu bagaimana cara mengelola waktu gitu kan, mulai dari tugas-tugas biar terhandle kayak gitu. Seperti itu sih menurut Ibu. Gangguan mental itu kan seperti penyakit ya Bu? Penyakit tapi sebenarnya kalau dalam psikologis itu tidak disebut penyakit, tapi gangguan kesehatan mental, gangguan mental. Nah, Ibu bisa beri contoh nggak Bu gangguan mental tuh kayak apa? Oke, gangguan mental ini contohnya mungkin dari ciri-cirinya dulu ya Ibu sebutin ya. Ciri-ciri dari gangguan mental itu mungkin dari kecemasan, atau biasanya disebut dengan bahasa psikologinya anxiety. Itu mulai gejala kecemasan. Misalkan kalian, Ibu kasih contoh, saat maju presentasi ke depan kayak gitu, kalian mengalami cemas, deg-degan kayak gitu, tremor, terus keringet dingin kayak gitu. Itu termasuk juga salah satu ciri-ciri dari gangguan mental kayak gitu. Nah, ada lagi yang mungkin lebih parah lagi sampai depresi atau stres kayak gitu. Stres mungkin kamu di usia remaja nih lagi sekolah gitu kan, banyak tugas-tugas, terus stres, kalian jadi beban pikiran, mumet, kemudian tuh biasanya kamu kalau lagi baru datang bulan suka kayak gitu juga nggak? Kemudian gitu sih Bu. Nah, itu sebenarnya bukan kalian kayaknya nih gue gangguan mental gue nih kena kayak gitu kan biasanya. Sebenarnya gangguan mental itu semua orang pernah mengalaminya kayak gitu. Tanpa disadari ya Bu ya? Iya, tanpa disadari. Mungkin yang kalian nih lagi remaja baru putus cinta kayak gitu kan, merasa disakiti, dikecewakan kayak gitu kan, terus merasa kalian, aduh gue kayaknya paling sedih sedunia gitu ya Bu? Paling sedih di dunia, kayak gue stres banget ya, aduh depresi, gue disakitin, aduh merasa kayak depresi, padahal kita nggak bisa menjudge diri kita tuh depresi, stres, kayaknya gue merasa paling gue terhakimi gitu kan, paling tersakiti. Nggak boleh kayak gitu, mendiagnosa sendiri ya Bu, nggak boleh betul. Ya, kita tidak boleh mendiagnosa diri kita merasa saya yang paling tersakiti, saya depresi, nggak bisa. Ibaratkan yang bisa mengatakan kamu memiliki gangguan mental itu adalah yang para ahli profesional, yaitu psikolog atau psikiater kayak gitu. Seperti itu. Oke.
faktor apa aja sih Bu yang menyebabkan kesehatan mental bisa terganggu? Oke, faktor penyebab kesehatan mental terganggu ya. Faktor-faktornya banyak ya. Mungkin ada di sekitar lingkungan kalian, lingkungan mungkin di sekolah atau mungkin lingkungan keluarga kayak gitu. Mungkin di keluarga ada keluarga yang mohon maaf tidak utuh seperti itu, atau mungkin perselisihan antar orang tua. Kayak Kalian broken home nggak remaja, sih Bu? iya, Broken gimana? home masuk gitu. Kenapa? Broken home. Broken home, ya itu termasuk. Jadi mungkin kalian remaja ibaratkan masih butuh perhatian, mengalami kejadian yang tidak diinginkan gitu kan, broken home, perpisahan orang tua gitu Itu antara bisa ayah dan menjadi ibu. faktornya, Iya, Bu. bisa sekali. Kamu mungkin jadi kurang perhatian karena orang tua yang berselisih kayak gitu kan, sehingga kamu ada tekanan, tidak ada perhatian dari keluarga sehingga kamu merasa stres Iya. kayak gitu. Mungkin kebanyakan nih beberapa ya, maksudnya yang sudah dilihat remaja yang mengalami stres atau mungkin faktor dari keluarga tersebut kebanyakan beralih ke hal-hal negatif biasanya. Negatif. Ini mungkin yang kurangnya remaja ini kurangnya penguatan gitu Jadi dalam tempat dirinya pelariannya dia. ya Bu ya? Ya, Oh, pelariannya. ada Kadang pelariannya. beberapa remaja ada yang mungkin kurang kuat imannya kayak gitu, mudah tergoyah, mudah terbawa, sehingga di saat dia galau, di saat dia ada masalah, dia pelariannya ke hal yang negatif. Gitu. Misalkan kayak ngerokok ataupun apa kayak gitu, itu kan hal yang harus kita hindari ya untuk remaja-remaja kalian ini Iya, kayak benar, gitu. Nah, tips atau cara apa sih Bu yang bisa Ibu berikan untuk menjaga kesehatan mental? Oke, caranya gimana ya? Kalau untuk kalian biar mental kalian sehat kayak gitu, untuk kalian istirahat dulu deh yang cukup kayak gitu kan. Atur waktu kalian dari mulai kalian aktivitas, bangun tidur, terus sampai kalian tidur lagi kayak gitu. Dan juga ibaratkan kalian juga harus meluangkan waktu untuk diri kalian, me time gitu. Jadi me time. iya, me time itu Iya. penting Me time itu banget juga loh. penting ya Bu ya? Iya, penting banget. Pernah nggak kalian mungkin lagi ada masalah, kayaknya butuh nih gue nih untuk waktu untuk diri gue gitu. Kayak berusaha untuk berdamai sama diri sendiri nggak sih Bu kalau me time tuh? Ya bisa disebut seperti itu. Mungkin kalian lagi ada masalah terus butuh waktu berdamai untuk diri sendiri kayak gitu. Mungkin Angel atau Priska pernah mengalami itu nggak? Maksudnya pernah me time gitu, waktu untuk diri kamu sendiri, mungkin apa? Di saat mungkin ke mall sendiri ataupun Gimana apa? Fris, lo pernah nggak? Kalau pengalaman pribadi saya sih, saya pernah ya Bu, me time itu saya pergi keluar tuh sendiri gitu Bu, untuk menikmati diri saya sendiri, kayak coba untuk damai sama diri sendiri, ngenalin diri sendiri. Jadi saya pergi sendirian Bu, gitu. Itu salah satu solusi dari Priska sendiri. Kalau Angel sendiri gimana nih? Nggak ada tuh Bu. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada waktu sendiri. Kalau lagi ada masalah biasanya Angel ngapain nih? Nangis Bu. Oh, nangis. Nangis, diputusin Biasanya nangis kalau- ya? Kalau nangis langsung enggak gitu. Paling abis nangis tidur, udah nggak sedih gitu. lagi Bu. Oh gitu. Jadi menghilangkan rasa sedih atau mungkin rasa kecewa sakit hati Angel sendiri, Angel nangis gitu di kamar terus tidur dah. Terus udah lupa abis itu. Udah Bu. Oke nih, ada cara lain juga nih bagaimana cara menjaga kesehatan mental kalian, yaitu rajin olahraga juga kayak gitu. Jadi kita juga harus Pola hidup yang sehat gak sih ya Bu? betul, pola hidup sehat salah satunya itu termasuk dari olahraga, makanan yang bergizi kayak gitu kan, dari sayur, lauk pauk, susu, buah dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa kita juga selalu bersyukur kepada Sang Pencipta. Jadi Berarti bersyukur itu hal yang paling penting. ya penting sekali, ibaratkan bukan hanya untuk menjaga kesehatan mental, untuk Iya. kita pribadi pun bersyukur itu penting. Bersyukur kepada Sang Pencipta karena sudah menciptakan kita gitu kan di dunia ini, masih diberikan nih nafas, kehidupan gitu kan, masih dikasih keluarga ibaratkan mungkin yang utuh kayak gitu. Iya. Jangan lupa kita selalu bersyukur kamu bisa sekolah di 48 kayak gitu kan, bersyukur kamu bisa punya teman-teman di sini yang care, yang baik sama kamu, itu bersyukur itu penting banget kayak gitu kan. Jadi Dan juga jangan lupa melakukan hubungan yang sehat dan positif kayak gitu. Hubungan sehat dan positif itu dimana kamu mungkin antar teman nih di kelas jangan berantem gitu kan. Lakukan hubungan yang positif gitu loh. Baik Bu. Mungkin kalau ada selek atau masalah apa di kelas bisa diselesaikan. diomongin ya Bu. Ya, diomongin, diselesaikan baik-baik. Cari titik tengahnya, baiknya gimana. Tapi kan kayak terkadang gitu. ada orang yang punya sikap egois gitu Bu. Itu gimana Bu?
egois itu kita juga harus memahami karakternya dulu ya. Egoisnya itu gimana, kenapa dia begitu, faktornya tuh kenapa sih, apa mungkin kita juga harus introspeksi diri kita, Introspeksi diri. apa ada yang salah dari kita berucap gimana, kok dia sampai seperti itu terhadap kita juga harus cari tahu kayak Cari gitu. tahu. Oke, gimana Angel dan Priska udah paham belum nih apa yang sudah ibu sampaikan tadi, mungkin dari faktor kesehatan mental, definisinya apa, terus ciri-cirinya, gejalanya, dan tipsnya juga bagaimana menanggulangi kesehatan mental, gangguan kesehatan mental sendiri. Apa kalian sudah paham nih? Mungkin kalian bisa menerapkan kepada teman-teman kalian atas apa yang sudah ibu infokan gitu kan pada kalian. Gimana Fris? jadi lebih apa nih setelah tahu dari ibu kesehatan mental itu begini, jadi apa nih yang kamu bisa mungkin implikasikan di kehidupan sehari-hari kamu? Mungkin cara buat berdamai sama diri sendiri sih Bu. Gimana Bu? Iya bisa. Karena kan kita di usia remaja sekarang ini nih sedang banyak tekanan gitu loh Bu. Apalagi kita di kelas terakhir nih kan Bu, di kelas 3. Bentar lagi kita bakal masuk ke dunia perkuliahan nih Bu. Belum lagi kayak kita tuh sama orang tua tuh kadang suka ada perdebatan gitu kan Bu. Kayak mau masuk kuliah tuh pendapat kita sama pendapat orang tua tuh beda. Nah itu kan menjadi sebuah tekanan untuk kesehatan mental juga nggak sih Bu? Menurut Ibu gimana? Termasuk itu, ibaratkan tergantung dari diri kamu masing-masing, bagaimana cara menanggapi pendapat orang tua, dan kamu juga ibaratkan bagaimana cara berpendapat terhadap orang tua, gimana apa ibaratkan pendapat kamu diterimakah oleh orang tua, dan orang tua juga ibaratkan harus menerima pendapat kamu sendiri, gimana baiknya saya begini, ibu bapak kayak gitu pada orang tua. Komunikasi yang paling penting ya Bu. Tapi kalau misalkan kita udah komunikasi nih Bu, tapi pemahamannya tuh kurang gitu Bu sama orang tua, jadi orang tua tuh kurang memahami anaknya gitu, mau anaknya kayak gimana itu kurang dipahami, itu solusinya lagi gimana Bu? Komunikasi agar dipahami oleh orang tua. Iya, biar lebih dipahami. Mungkin cari waktu yang pas. Pas ya Bu. Dari waktu yang pas mungkin lebih mendekatkan diri lagi dulu ya Bu, baru ngomong. Bisa mendekatkan diri, cuman kalian juga harus lihat situasi kondisi yang pas. Orang tua mungkin kalau lagi sibuk kerja, lagi capek, kalau misalkan lagi santai, lagi nonton TV, kamu ambillah hatinya, bikinin teh sambil ngobrol bareng sama ayah ibu, biar tersentuh, kayaknya ini momen yang pas nih buat gue nih, buat ngobrol sama orang tua nih, kayak gitu. Coba ngomong baik-baik dulu, ibaratkan ambil hati orang tua dulu lah gitu. Mungkin kalau lagi kalian apa nih ya, artinya kita ingin mengomunikasikan suatu hal yang benar-benar kamu pengen sampein gitu, waktu yang pas aja, ibaratkan ya cara komunikasinya juga kamu yang baik, yang ibaratkan yang jelas gitu sama orang tua, biar orang tua juga paham apa yang kamu inginkan kayak gitu. Oke. Ini kayaknya saya lagi mengalami gejala kecemasan deh Bu. Saya takut cemas banget nih Bu gitu. Gimana? Kayak saya kurang percaya diri gitu. Percaya diri apa nih dalam Apa kamu kurang percaya diri dalam Mungkin kayak di sekolah tuh kayak saat presentasi, atau mungkin kayak sekarang ini nih saya lagi direkam kayak gini Bu. Gimana ya Bu ya buat menanggulanginya gitu? mungkin kamu karena tidak terbiasa ya, karena tidak biasa di depan kamera gitu kan, direkam kayak gitu kan, terus kamu jadi kayak ngerasa nggak pede. Tapi ibu lihat dengan kamu cara komunikasi nih, awal-awal mungkin kamu merasa tegang, tapi karena sudah terbiasa, kamu sudah menyelami lah, ibaratkan awal-awal yang tidak terbiasa kayak gitu kan, merasa gugup, karena sering dilatih gitu kan, nanti akan terbiasa pelan-pelan. Ibaratkan bagaimana cara menghilangkan nervous, atau kamu mungkin tarik nafas, buang, atur nafas kamu kayak gitu, atau mungkin menggerakkan badan dulu nih, peregangan gitu kan, iya peregangan bisa biar gak nervous kayak gitu. Gimana Angel kok gak diem aja nih kayaknya? Jangan kayak gitu dong. Gimana, ada yang mau disampaikan nggak nih, maksudnya dari topik kita pembahasan kesehatan mental healthy. Mungkin pernah mengalami, bisa sharing, berbagi cerita sama ibu. Mungkin Ibu sebelumnya ada cerita Bu tentang pengalaman mental healthy gitu Bu. Pengalaman dari Ibu sendiri gitu Bu. Yang Ibu Paling kalau salah satu
gejala umumnya mungkin pernah mengalami, semua orang pasti pernah mengalami. Mungkin saat kita dikecewakan, ada masalah gitu kan, pasti kita mengalami ibaratkan sedih, pernah mengalami itu, pernah. Pasti ada satu sisi momen di mana kita lagi ada di tengah masalah, kita mengalami kekecewaan, kesedihan, tapi kita juga harus bisa menyikapinya, segera menyikapinya. Kok gue begini aja ya, kayak kenapa sedih terus menerus, itu nggak baik juga buat diri kita, kayak gitu loh. Kalau mungkin sehari oke, fine, nggak apa gitu kan, mungkin cara kita meluapkan emosi kita gitu kan, mungkin lagi kesel, lagi marah, kita mungkin sedih, itu sesekali nggak apa-apa gitu. Sehari lah ibaratnya, kalau sampai 3 hari, nah itu harus dicek gak sih, Bu? betul banget, harus segera dicek. Itu ibaratnya kalau udah sampai 3 hari, 5 hari, itu perlu dipertanyakan ada apa dengan ya, dengan diri diri kita, kayak gitu kan. Kenapa ya kok saya sedih sampai berlarut-larut, kayak gitu kan. Itu jangan kalian ibaratkan menangani sendiri, kayak gitu. Setidaknya kalian bisa ceritakan apa yang kalian rasakan, kayak gitu. Kalau bisa sih sama yang dewasa, orang tua atau mungkin kakak. Kalau sama temen kadang kebanyakan cuman gitu doang, Cuma pengen tahu doang ya Bu. gitu aja, ini biasanya kan kayak gitu doang, dibandingin gitu ya Bu. bukan gimana ya, kadang kurang tepat aja gitu kan, karena mungkin kalian sebaya gitu kan. Mungkin sama guru BK kalian sendiri mungkin bisa sharing kayak gitu kalau lagi ada beban, ada masalah gitu. Jangan pernah dipendam sendiri. Kalau ada masalah dipendam, nanti lama-lama itu jadi penyakit hati. Penyakit hati ya Bu ya berarti. Betul. Penyakit hati bisa kemana-mana, ke badan juga bisa ke lambung, ke ginjal dan lain sebagainya, itu bisa. Mungkin faktor awal yang kalian anggap sepele, masalah kayak gini dong, udah biarin, Dianggap sepele ya Bu. dianggap sepele, nanti juga hilang sendiri. Iya, berlalu, kadang suka kayak gitu tuh Bu. Ntar terus dipendam sendiri jadi penyakit, ntar baru ketahuan beberapa tahun kemudian sakit ini. Ya awal itu karena dipendem loh guys. Itu bisa jadi penyakit. Nah, makanya kalau ada kalian ibaratkan masalah sekecil apapun nggak apa-apa deh. Mungkin hanya sekedar sama temen pengen sharing, itu nggak apa-apa. Cuman kalau memang masalahnya yang berat banget, ibaratkan usahain cerita sama orang yang ahli, orang profesional atau mungkin orang yang lebih berdewasa, yang lebih berpengalaman, kayak gitu. Agar enak ceritanya Bu ya. Karena kadang tuh ada temen yang kita mau cerita, dia responnya tuh udah bikin kita kayak males cerita Bu. Gitu. Kamu pernah mengalami itu? Ya pernah, mungkin itu juga karena faktor situasi dan kondisi ya Bu. Mungkin temennya itu lagi ada masalah juga kan, kita nggak tahu nih Bu, atau dia lagi capek terus kita datang ke dia untuk cerita kita punya masalah, makanya jadi respon dia tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita Bu. Nah itu kan jadi bikin kecewa ke diri kita sendiri lagi gitu Bu. Jadi kamu juga harus lihat dulu nih, mau cerita sama teman kamu. Nah, Kamu kondisinya gimana? iya. Lagi baik atau tidak mendengarkan cerita kita, keluh kesah kita, kayak gitu. Kalau dirasa dia kayaknya lagi nggak enak deh, lagi nggak fit deh, maksudnya saya menceritakan ini ya jangan cerita ke dia, kayak gitu. Mungkin nunggu waktu yang tepat. Tepat, berarti waktu. Oke. Baik. Nah, teman-teman semua, diskusi kita tentang kesehatan mental kali ini cukup sekian. Kepada Ibu Marika, terima kasih atas kehadiran dan waktunya telah menjadi narasumber di podcast kita. Nah, teman-teman semua, yuk mulai sadar akan kesehatan mental diri kita. Ada pepatah loh yang mengatakan, mensana in corpore sano, Yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Cakep. Jadi jangan lupa ya jaga kesehatan mental kita semua teman-teman. Nah, saya Friska dan saya NJ. kita berdua pamit undur diri. Salam sehat jiwa. Salam sehat mental. See you.